Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar. Buya, sekarang ini sedang banyak gesekan-gesekan yang terjadi dalam umat Islam ini. Banyak umat Islam ini banyak golongan-golongan Buya. Terpecah-pecah, ada golongan macam-macam. Sejak dulu juga ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah, Mu'tazilah, macam-macam ya. Padahal semuanya sama-sama menyembah Allah ya. Ya kan? Azannya begitu juga, qomatnya juga itu, tapi mereka ini terpecah-pecah ya. Sementara kita menghadapi tantangan Tantangan lebih luar biasa. Mereka merubah akidah, mengatakan macam-macam ya. Macam-macam tantangan globalisme nih ini ya. Sekarang ini tantangan itu bukan hanya di dalam negeri tapi udah meluas secara global ya. Meluasnya global ya. Wah, ini belum sedunia ya. Betul. Jadi perlu memang ada satu ada strategi itu untuk bagaimana supaya umat Islam ini bisa kokoh dalam persatuannya, kuat gitu. Nggak mudah dipecah-pecah gitu. Dulu kan keunggulan zaman Nabi itu kan itu ya. Umat itu kan nyatu ya. Solid ya. Solid ya. Keunggulan dari zaman khalifah kan gitu juga ya. Jadi itu yang menyebabkan majunya itu. Kira-kira ada nggak strateginya begitu Bu ya? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting nih. Penting ya? Apalagi kita menghadapi sekarang. Terakhir kita kan dalam kehidupan berbangsa. Berbangsa ya. Sekarang sudah ada gerakan, ada upaya-upaya yang tersistematis gitu untuk bagaimana mendegradasi agama itu. Katakanlah misalnya RUU HIP itu kemarin ada demo juga yang dibicarakan secara luas itu, dan itu banyak dapat penolakan di seluruh kelompok Islam. Misalnya besar seperti NU, Muhammadiyah, UI, dan menolak itu semua. Nah, jadi memang kita butuh. Perlu ya. Karena saya ingin katakan itu karena soal ucapan saya kira tidak hanya soal sebagai dasar negara, tapi ketika memang kita melihat ada istilah misalnya ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkebudayaan itu artinya apa? Itu mendegradasi Tuhan di bawah makhluk, ya. Dan itu menjadikan menjadikan agama itu dibawa dalam harus ngikutin kebudayaan. Kebudayaan itu hasil pikiran manusia. Jadi ini menistakan Tuhan dan melecehkan agama. Nah, dan itu kita perlu kekuatan menghadapi itu Pak. Tidak bisa kita sendiri-sendiri. Oleh karena itu bagaimanapun ya, kita sebagai umat itu harus memperkuatkan persatuan. Nah, bagaimana kita strateginya membuat persatuan itu? Nah, semua orang bicara bersatu. Ini untuk persatuan, para mubalik, para pemimpin Islam. Tapi ternyata kadang-kadang tanpa sadar kita bukan bersatu, malah kita membuat yang pecah, gesekan-gesekan. Ada yang merasa dia yang paling benar. Kalau enggak kita, ya salah semua. Ada yang mengkafirkan, ada yang macam-macam lah. Akibatnya apa? Akibatnya di antara kita terjebak kepada perbedaan furu'iyah yang kemudian mengabaikan sesuatu yang syariah. Ya itu furu'iyah kan masalah yang khilafiyat kan furu'iyah. Tapi akibatnya itu syariah kepada apa dia? Ukhuwah. Itu kan ukhuwah itu syariah. Kenapa? Dikatakan innamal mu'minun ikhwah. Semuanya orang beriman itu ikhwah. Arti innama itu kan ada tahsir. Surah Hujurat itu. Ya, ada tahsir itu Pak. Ya, karena itu kita harus pahami ini sesuatu yang penting. Jadi kita tidak hanya bicara ukhuwah tapi ada strategi. Nah, menurut saya ada 5 strategi penting. Ada 5 ya. Ada 5 Pak. Apa 5 strategi penting? Pertama Pak, bersatu dalam akidah. Nah, ini bersatu dalam akidah. Kita ini sama-sama berakidah tauhid Pak. Di dalam Islam, kalau kita lihat di dalam surah Al-Hujurat itu jelas. Selama saudara kita
masih dalam komitmen keislaman, akidah yang benar, Akidah. tauhid yang benar, kalimat la ilaha illallah yang benar, dan tetap dalam 2 kalimat syahadat, maka kita wajib hukumnya untuk menghubungkan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh kita, tidak ada satu alasan pun perbedaan apapun yang menyebabkan kita boleh bermusuhan antara satu orang Islam dengan Islam lainnya, sehingga ada yang berkembang masyarakat itu, yaitu hadis ya, orang Islam itu kalau sudah gaharin tidak apa itu sudah keluar dari Islam. Artinya ini terlepas dari ini valid atau tidak, tapi paling tidak bahwa permusuhan itu sesuatu yang dicela oleh Islam. Tidak boleh. Fa'aslahu bainahum. Damaikan. Faslihu bainahum. Damaikan. Faslihu bainahum. Damaikan. Ya, faslihu innamal mu'minuna faslihu bainakum apa di antara kamu ya. Baina akhwaikum itu kadang-kadang kita biasa dibaca tuh, tapi kena di apa? Ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Jadi kita wajib membangun Islam. Wa taqullaha la'allakum turhamun. Rahmat itu kan apa kalau kita bersatu dalam akidah tadi ini, Pak. Ini bersatu ya. Kalau kita sudah bicara akidah, berbicara tauhid, kita harus bersatu, Pak. Tidak ada perbedaan. Islam di seluruh dunia ini bersatu. Selama akidahnya benar, bertuhan kepada Allah, nabinya Muhammad, tidak ada nabi yang lain, maka kita satu, Pak. Tapi kalau sudah ada nabi, misalnya Mirza, misalnya ada lagi yang maksum selain Nabi Muhammad, yang bagi syariat, itu kita tidak ikut, Pak. Itu pertama, bersatu dalam akidah. Dan yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Berjamaah dalam ibadah. Jadi Islam ini universal, Pak. Bahasa sholat aja bahasa yang universal. Bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kita sholat di Indonesia, sholat di Afrika, sholat di Amerika, sholat di mana sama. Jadi kita mau sholat di satu masjid dimanapun, selama dia mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia bisa situ sholat. Siapapun imamnya bisa. Malah orang di Amerika kita jadi imam juga bisa. Ya, artinya apa? Karena bahasanya sama. Kita berjauh lebih dari. Tidak ada masjid ini masjid. Mungkin ada masjid yang diurus Muhammadiyah, masjid yang diurus oleh NU, Persis, oleh Irsyad, oleh macam-macam. Itu cuma bertanggung jawab. Tapi innal masjid lillah. Semua masjid itu punya Allah SWT. Tidak ada masjid dan kuasa ini orang begini dan ada. Kalau semua masjid itu adalah masjid untuk menyembah dan berzikir kepada Allah SWT. Jadi berjamaah dalam ibadah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Kita tasamuh, toleransi dan toleransi. Wah, ini ada yang takbirnya gini, ada yang gini, ada yang itidalnya gini, ada yang lepas tangan. Itu memang itu furu'iyah. Iya, furu'iyah. Furu'iyah itu hal yang cabang. Yang cabang itu maksudnya bagian-bagian. Nah, di dalam Islam itu dimungkinkan adanya perbedaan-perbedaan itu. Kenapa? Karena banyak riwayat yang datang gitu. Jadi berdasarkan sanadnya yang berbeda, turuknya yang berbeda itu ada matanya, ada macam, dan ada kadang-kadang kalimat yang betul-betul ya kadang-kadang menimbulkan interpretasi yang banyak gitu, interpretable, ya ihtimal gitu. Jadi oleh karena itu memang dibolehkan. Dan dalam kode etiknya disebutkan al-ijtihadu la yunqadu bil-ijtihad. Kalau itu wilayah ijtihad itu wilayah ijtihad satu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Tidak ada orang yang boleh mengaku paling benar gitu. Nah, ini jadi kita dalam soal-soal ini tanau di Muhammadiyah juga begitu, Pak. Di Muhammadiyahnya ada juga perbedaan-perbedaan. Tidak boleh kita paksakan begini. Sekalipun itu sebuah tarjih, tapi tarjih juga menghormati ada pendapat yang lain yang berbeda. Maka tanau itu ada. Itu contoh yang klasik itu. Itu di Jawa tarjihnya itu dulu, saya nggak tahu sekarang sudah dikorupsi atau belum. Itu pada sholat Id Adha ataupun Fitri itu tak ada takbir ziyadah, tak ada. Tak ada takbir ziyadah itu. Allah Akbar seperti sholat biasa saja. Sementara tarjih pusat tetap kan ada. Tapi itu tidak dipaksakan, cuman ada aturannya dan tidak boleh mentafsirkan untuk wilayah lain, cukup untuk wilayah dia saja. Jadi jangan ada keinginan dan kemauan ya kita ini memaksakan apa itu hal yang
sifatnya ijtihad. Dan itu kelebihan Muhammadiyah. Ini ada kesempatan peluang untuk kita berbeda, dan itu kekayaan, itu khazanah yang perlu kita pelihara. Dengan sholat kan Bu ya, Imam Khotib Muhammadiyah itu kalau kadang sholat Jumat ya, ada yang baca Bismillahnya di jahar, ada yang di sir ya. Ya, apa-apa ya. Itu ada, dan di Muhammadiyah ini prinsipnya gini, sepanjang itu ada dalilnya, itu boleh. Yang nggak boleh, itu nggak ada dalilnya. Cuma dengerin orang, kita ikutin aja, itu nggak boleh. Itu yang kedua, tiga Pak. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh ngotot dalam berdakwah itu. Tidak boleh kita mau begini, kalau begini, tidak boleh. Itu namanya toleransi, Pak. Yang keempat, Pak, santun dalam bermuamalah. Santun. Misalnya kita ini ada ijtihad, Pak. Kita boleh berdebat, Pak, di medsos, di mana. Langsung kita boleh berdebat. Tapi yang penting bahasanya harus bahasa yang santun. Jangan bahasa-bahasa kebinatang. Bahasa-bahasa yang sopan. Ya kalau kita ustaz, kalau kita ulama dengan bahasa ulama. Kita tidak perlu keras suara, tapi yang penting dalil kita kuat. Kita beradu dalam argumentasi, mengadu hujah kita dari mana. Di mana kita juga nama tarjih, mana yang arjah, mana yang kuat, itu yang penting. Yang kuat itu bukan yang keras suaranya, bukan mayoritas. Nah itu Pak, santun dalam bermuamalah dan bergaul, dalam berdakwah juga santun. Ya tidak boleh kita menjustifikasi orang juga nggak boleh. Senior sama junior. Dan apalagi orang muda dengan orang tua itu harus saling menghormati. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham sagara wa lam yuqir kibrana. Tidak termasuk umat saya, kata Rasulullah, orang yang tidak sayang kepada anak-anak yang muda dan yang tidak hormat pada yang tua. Senioritas perlu, tapi tidak boleh arogansi senior. Wah, saya ini sudah tua nih. Saya lebih dulu makan nasi dari kamu. Soal makan nasi, ya maaf ini yang teman yang apa itu, yang mulai tua itu lebih apa juga. Tapi itu bukan jaminan. Yang itu adalah ilmu pengetahuan dan kedalaman kita dalam memahami masalah. Dan contoh yang kita berikan itu, Pak. Jadi itu yang keempat, Pak ya. Dan yang kelimanya adalah istiqomah dalam berdakwah. Nah, kita harus apa saja yang kita lakukan harus dalam konteks dakwah, berorientasi pada dakwah. Kita berdebat, kita berbeda, kita melakukan itu semua dalam rangka dakwah ilallah. Jadi kenapa? Karena dakwah itu suatu yang nilainya tinggi. Karena Allah SWT sudah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah wa amila shalihan wa qala innani muslimin. Apakah ucapan yang lebih baik? Siapakah ucapan yang lebih baik? Dakwah yang lebih baik kecuali dia menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, dan dia selalu menunjukkan diri sebagai seorang muslim. Jadi gitu, Pak. Jadi artinya apa? Menurut saya, kalau kita semua baik itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, golongannya itu bisa saja, Pak. Kenapa? Karena ayat surah 504 itu dibaca oleh siapapun, dan setiap orang yang merasa punya kemampuan, dia melaksanakan. Wal takum minkum ummatun yad'una khair. Hendaklah kamu adakan satu umat, satu golongan. Ya, Kiai Haji Madalan dia buat Muhammadiyah. Si Masyari dibuat NU. Dan lagi-lagi dibuat itu. Dan masing-masing negara, Pak, berapa banyak, Pak. Tetapi itu bukan untuk benturkan, semua itu adalah untuk mendakwakan Islam, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Jadi oleh karena itu saya katakan, kalau kita ingin menyatukan umat, maka 5 hal ini strategi yang utama. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam bermuamalah, dan istiqomah dalam berdakwah. Saya rasa itu, Pak. Baik, pemirsa Spirit of Dakwah, sangat jelas sekali 5 strategi untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Demikian insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.